Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat ini adalah salah satu hari yang begitu indah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keindahan di hari Jumat Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Allah istimewakan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Jumu'ah. Ini memberikan penekanan kepada manusia agar ketika hari Jumat, ketika khatib naik di atas mimbar, segala yang berkaitan tentang aktivitas keduniaan hentikan, berhenti. Apa yang diperintahkan, tinggalkan semuanya, tinggalkan bisnis, tinggalkan perniagaan, tinggalkan muamalah, tinggalkan keluarga. Semuanya ditinggalkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari Jumat. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk segera melaksanakan sholat Jumat. Kalau setelah sholat Jumat bertebarlah, cari rezeki yang sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut para ulama, orang-orang yang enggan untuk hadir di masjid yang di Jumat ini, sesungguhnya dia sedang masuk ke dalam pintu dosa yang paling besar, apalagi sampai meninggalkan hari Jumat. Apalagi ini di bulan Rajab, bulan yang dimana Allah sendiri yang sebutkan bahwa ini Rajaban Syahrullah. Bulan Rajab ini, kata Allah, adalah bulanku kata Allah. Maka menurut para ulama, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan fa'azzimu ma'anzalallah. Kalau Allah mengistimewakan yang berkaitan tentang hari atau bulan, sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah untuk mengistimewakan, untuk memuliakan bulan-bulan yang telah Allah istimewakan tersebut. Di antara salah satunya adalah bulan Rajab, karena bulan Rajab ini adalah penentu apakah berkualitas Ramadan kita ke depan ataupun tidak.
apakah kuat fondasi Ramadan kita atau tidak? Apakah kita bisa melewati Ramadan itu dengan ikhtisaban atau tidak? Yang menentukan itu adalah bulan Rajab. Maka para ulama, orang-orang soleh ketika memasuki bulan Rajab amat sangat diistimewakan, dihiasi dengan amaliyah-amaliyah, zikirnya terjaga, lisannya terjaga, baca Qur'annya terjaga, matanya terjaga, aktivitasnya terjaga, terisi dengan kebaikan, sehingga bulan Rajab itulah yang akan membuat dirinya semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Jumat adalah anjuran untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah bosan untuk berselawat. Orang-orang yang selalu menghadirkan hatinya untuk berselawat, itulah orang-orang yang hidup kolbunya, hidup hatinya langsung terkoneksi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ucapan selawat yang kita keluarkan dari lisan kita itu langsung dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam sebuah hadis Nabi pun membalas selawat orang-orang yang berselawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla lillahi wahidan sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara umatku yang benar-benar mencintai diriku, kemudian dia berselawat untukku, kata Nabi, maka aku sendiri yang akan membalas, aku sendiri yang akan memuji, aku sendiri yang akan menyebut namanya sebanyak 10 kali. Siapa yang tidak merasa bahagia kalau yang menyebut itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dijelaskan oleh para ulama tidak akan diciptakan bumi ini kalau tidak hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara salah satu karomahnya Nabi Muhammad adalah kita adalah umat yang terakhir, berbeda dengan umat Nabi terdahulu. Tapi meskipun kita umat terakhir, dengan izin Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang duduk di masjid siang hari ini mendengarkan khutbah Jumat ini, kita terlebih awal, paling depan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkat siapa? Itu berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keindahan yang paling indah, kebahagiaan yang paling bahagia, itu sebenarnya bukan masuk surga, melainkan dapat berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, khatib menyampaikan untuk selalu menjaga ekstensi ketakwaan kita, apalagi ini di bulan Rajab. Jangan sampai takwa dan iman dan takwa kita itu turun drastis, sehingga bulan Rajab ini menjadi bulan yang biasa-biasa saja. Padahal bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang Allah sebutkan, ini adalah bulan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ciri karakter orang-orang yang nampak terlihat apakah ibadah Jumatnya itu diterima oleh Allah, itu nampak sekali ketika dari Jumatan sebentar ini sampai Jumat yang akan datang itu semakin lebih baik perilakunya, semakin lebih berkarakter akhlaknya, semakin terpuji lisannya. Ini ciri-ciri indikator
orang-orang yang diterima ibadah Jumatnya. Tapi sebaliknya, ada orang ketika pulang dari Jumat ini semakin tidak beradab, lisannya tidak terjaga, melalaikan sholat lima waktu, selalu berkata dusta, gemar memakai harta-harta riba, suka menipu, berjudi. Maka ini adalah salah satu tanda bahwa ibadah Jumatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW menyampaikan, wahai para laki-laki, kalau khatib sudah naik di atas mimbar, jangan ada di antara kita yang berkata-kata, mengeluarkan kalimat, atau ada di antara kita yang berbicara. Diamlah, dengarkanlah khatib itu menyampaikan nasihat terkait perkara iman dan takwa. Kenapa? Kalau sampai kita berbicara, kata Nabi, semua hal yang kita lakukan, dari kita mandi, pakai pakaian, berwudu dari rumah, masuk ke masjid, mendengarkan khatib sedang menyampaikan nasihat dan nasihat tentang perkara agama, maka semuanya itu tidak akan dibalas oleh Allah sebagai amal soleh. Tentu kita yang akan merugi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat bersama-sama tentang usia kita, tentang umur kita, saya ingin sampaikan kepada para hadirin, ternyata usia kita, umur kita yang telah melekat di dalam diri kita, ternyata usia yang kita bangga-banggakan sekarang ini, ternyata tidaklah terlalu lama kita hidup di dunia ini. Relatif sekali, pendek sekali usia kita. Memangnya kenapa seperti itu, Ustaz? Coba kita lihat kembali ke dalam sejarah, hadirin. Coba lihat umat-umat Nabi terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu yang terlebih awal diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat usia mereka itu lama dan panjang hidup di dunia ini, berbeda seperti dengan kita. Umatnya Nabi Adam itu sampai 1000 tahun, Nabi Nuh kurang lebih 950 tahun, Nabi Ibrahim kurang lebih 250 tahun, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri yang katakan, Nabi sendiri yang sampaikan, bukan saya, usia umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ini Nabi sendiri yang sampaikan, hadirin. 60 sampai 70 tahun itu usia kita. Berarti usia umat Nabi Muhammad ini adalah usia yang paling pendek di antara umat-umat yang terlebih awal diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling bawahnya itu 60 tahun, atasnya itu 70 tahun. Dan kalau ada di antara kita yang lebih daripada 70 tahun itu, kata Nabi, sedikit yang bisa melampaui usia itu. Kalau ada di antara jamaah saat ini usianya 70 tahun, ketahuilah bahwa usia itu namanya bonus yang diberikan oleh Allah untuk kita. Kalau ada di antara kita usianya sudah mencapai 60 tahun, itu namanya diskon yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau ada di antara kita yang usianya di atas 70 tahun, kata Nabi, sedikit dari umatku yang bisa melampaui usia tersebut. Coba kita ukur yang tinggal di daerah sini, sedikit di antara kita yang bisa meraih usia di atas 70 tahun. Lalu yang menjadi indikator adalah dengan usia yang begitu relatif,
dengan usia yang begitu pendek, sudah seberapa maksimalkah ibadah yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan kita menganggap remeh terkait usia ini. Jangan kita menganggap enteng tentang umur ini, karena efek umur ini adalah penentuan apakah kita selamat di dunia, terlebih-lebih selamat di akhirat. Ketahuilah wahai para jamaah, setelah dunia ini ada kehidupan. Dunia ini bukan kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan yang pasti. Dunia ini adalah kehidupan yang semu, kehidupan yang sebentar, kehidupan yang tidak bisa ditebak. Setelah dunia ini ada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang pasti, dan kehidupan yang menjanjikan, dan di mana kehidupan tersebut tidak ada yang namanya kematian. Apakah itu? Dia adalah kehidupan akhirat. Kalau di antara kita yang meremehkan tentang usia atau umur kita lalaikan dengan sisa usia kita ini, maka sungguhlah kita akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat usia kita. Benarkah usia kita itu relatif pendek ataupun sebaliknya? Saya ingin memberikan analogika sementara sebagai sebuah sampel untuk kita bahwa ternyata benar. Oh, ternyata seperti itu usia kita. Coba kalau kita masuk kepada tahapan usia kita 60 misalnya. Anggaplah usia rata-rata kita 60 tahun, hadirin. Kemudian kita tidur. Paling lama kita tidur itu membutuhkan waktu paling lama 8 jam. Jam 9 sampai jam 5 katakan begitu. 8 jam. Kalau ini kita lakukan selama 60 tahun, itu artinya waktu yang kita pakai untuk tidur itu adalah 20 tahun, hadirin. Waktu 20 tahun itu kita habiskan hanya untuk tidur. Pertanyaannya adalah, sisa 40 tahun usia kita itu kita apakan? Coba kita renungkan, coba kita pikirkan, dan coba kita muhasabah terkait masalah ini. Tinggal 40 tahun. Lantas dengan sisa 40 tahun itu sudah kita apakan, sudah kita perbuat untuk apa yang sisa 40 tahun tersebut? Pertanyaannya, apakah sampai di situ? Jawabannya tidak. Apakah kita hanya tidur? Jawabannya tidak. Tentu kita akan bekerja. Paling lama contoh, kita bekerja paling lama 8 jam. Kalau 8 jam durasi yang kita pakai untuk bekerja, itu artinya 20 tahun waktu yang kita pakai bekerja, hadirin. Itu artinya usia kita sisa 20 tahun. 20 tahun sudah kita habiskan untuk tidur. 20 tahun sudah kita habiskan untuk bekerja. Berarti tinggal 20 tahun usia kita itu. Lalu yang sisa 20 tahun itu kita apakan? Kita sudah pakai untuk apa? Kita sudah perbuat untuk apa yang sisa 20 tahun itu? Bahkan 8 jam adalah waktu yang mungkin bagi kita sebentar. Tapi di sisa waktu kita yang 20 tahun tersebut, saya ingin sampaikan, banyak sekali di antara kita yang terlalu menyepelekan tentang waktu tersebut. Betapa banyak di antara kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, banyak yang menghabiskan waktunya 8 jam. Ada yang menghabiskan waktunya di depan TV 8 jam. Ini nilai yang paling standar saja.
Betapa banyak laki-laki yang menghabiskan waktunya di tempat warkop. Betapa banyak laki-laki yang menghabiskan waktunya di kafe. Betapa banyak laki-laki yang menghabiskan waktunya begadang, hanya nonton bola sampai melewatkan sholat subuh. Betapa banyak laki-laki yang menghabiskan waktunya di depan HP, main game online. Padahal kalau secara hakikat, semua waktu, semua hal yang kita lewatkan dengan sia-sia, sebenarnya itulah waktu yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumul qiyamah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingin sampaikan, jangan bangga dengan usia kita, jangan bangga dengan umur kita, jangan bangga dengan umur kita yang kita pakai untuk menghitung hari kita, hari kelahiran kita. Kenapa? Karena umur itu dibagi menjadi 3 jenis, 3 bagian. Yang pertama, ada disebut dengan umur kalender. Umur kalender itu adalah hari, tanggal, bulan, dan tahun. Itulah umur kita. Ini yang harus kita renungi. Yang kedua, ada disebut dengan umur fisik. Umur fisik ini ada orang yang usianya 60 tahun misalnya, tapi fisiknya masih kelihatan 45 tahun. Itu namanya umur fisik, hadirin. Dan yang ketiga, ini paling penting, adalah umur ibadah kita. Dan ini yang bisa mengevaluasi ibadah kita adalah diri kita. Sudah seberapa benar, sudah seberapa jauh, sudah seberapa besar kita manfaatkan usia kita yang saat ini diberikan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah hadirin, kita sholat 5 waktu. Saya yakin semua yang hadir di sini sholat 5 waktu berjamaah, terjaga sholat 5 waktunya. Tapi saya ingin mengajak untuk memberikan renungan kepada kita. Kalau kita sholat 5 waktu semuanya, contoh, katakanlah kita sholat 5 waktu paling lama dalam satu waktu 15 menit. Berarti kalau dalam sehari, waktu yang kita habiskan 1 jam melaksanakan sholat 5 waktu, 1 jam. Kalau dilakukan selama setahun, itu artinya 365 jam. Kalau ini kita lakukan selama 40 tahun. Ustaz, kenapa 40 tahun Ustaz? Karena secara umum kebanyakan orang hijrah, orang bertaubat kepada Allah itu di usia 20 tahun. Makanya saya mengambil sampel ini 40 tahun. Kalau dalam setahun 365 jam, ini kita lakukan selama 40 tahun. Sebenarnya kalau kita hitung, kita beribadah kepada Allah itu sholat 5 waktu membutuhkan waktu 5-6 tahun waktu yang kita tunaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5-6 tahun hadirin waktu yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah. 5-6 tahun inilah yang menentukan apakah berkualitasnya ibadah kita di hadapan Allah ataupun tidak. Maka saya mengingatkan kembali kepada para jamaah untuk sekiranya manfaatkan usia kita ini, gunakanlah dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Kalau kita sepelekan tentang umur kita, kalau kita menganggap usia kita ini sebagai salah satu hal yang memberatkan kita untuk melakukan ibadah, yakinlah dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan di dalam Al-Quran, ada orang-orang ketika diberikan usia oleh Allah, ditambahkan usianya, diluangkan usianya, tapi ia tidak memanfaatkan usianya di jalan Allah untuk ketaatan. Ketika dia menghadapi kematian, ketika dia akan menghadapi sakaratul maut, disitulah Allah akan membuka tabir kehidupannya. Semua akan terlihat, terekam semua hal yang ia lakukan dengan usia yang tidak ia tunaikan dalam ketaatan itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan berteriak dengan suara yang sangat keras. Dia akan bermohon-mohon kepada Allah. Dia akan merengek-rengek kepada Allah. Apa yang diminta?
agar ketika kematian itu datang menghampirinya, ditangguhkan sebentar. Besok saja ya Allah wafatkan saya. Laula akhartani ila ajalin qarib, kata Allah. Ya Allah, kematian ini sudah datang menghampiriku ya Allah. Tunda sebentar ya Allah. Kalau bisa hari Sabtu ya Allah. Apa yang saya lakukan? Fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Saya akan bersedekah. Saya akan beramal soleh. Ini rintihan orang-orang yang merugi, yang tidak memanfaatkan usianya ketika dia hidup di dunia tersebut. Tapi apa kata Allah? Semua permintaannya, semua penyesalannya, semua rengekannya tersebut tidak dipenuhi oleh Allah, dan itu bersifat sia-sia. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada manusia pun di muka bumi ini yang dapat memajukan ataupun memundurkan jadwal kematiannya. Berarti hadirin, hakikat umur kita sebenarnya itu adalah bukan tanggal lahir, tapi hakikat umur kita itu adalah tanggal kematian kita. Tanggal kematian kita. Coba lihat, beramai-ramai orang untuk merayakan hari ulang tahunnya dengan membuat acara. Padahal perayaan ulang tahun itu adalah perayaan yang semu, yang palsu. Bertambah usia tapi semakin bertambah maksiatnya. Bertambah usianya tapi semakin bertumpuk dosanya. Apakah ini yang kita inginkan? Berarti hakikat usia itu adalah bukan tanggal lahir kita, melainkan tanggal kematian kita. Ukuran kesuksesan, ukuran kebahagiaan, ukuran keselamatan seseorang itu terlihat ketika bagaimana cara dia menutupi pintu kematiannya, bagaimana cara ketika dia meninggalkan dunia ini. Coba lihat ayah kita hadirin. Orang tua saya meskipun tidak tinggi pendidikannya, tapi pemahaman agamanya luar biasa. Orang tua saya kalau ingin memberikan nama ke anaknya itu sangat hati-hati, Pak. Sangat hati-hati memilih, menentukan. Mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati was-sifati wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.